telah menceritakan kepada kami, Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amru bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari, ditanyakan apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil Al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku bertemu Abu Dzar di Robza yang saat itu mengenakan pakaian 2 lapis. Begitu juga anaknya. Maka aku tanyakan kepadanya tentang itu. Maka dia menjawab, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka jika dia makan, berilah makanan seperti yang dia makan. Bila dia berpakaian, berilah seperti yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayub dan Yunus dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf bin Khais berkata, aku datang untuk menolong seseorang, kemudian bertemu Abu Bakroh. Maka dia bertanya, kamu mau kemana? Aku jawab, hendak menolong seseorang. Dia berkata, kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 2 orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan juga telah meriwayatkan hadis yang serupa ini. Telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Askari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, ketika turun ayat, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Telah menceritakan kepada kami Khobisa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'masi dari Abdullah bin Murrah dari Masruk dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al-A'masi. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Su'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami Harami bin Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Umaro berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'a bin Amru bin Jarir berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali iman kepadaku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau ghanimah atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang Syariah, pasukan khusus. Dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail berkata, lalu menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abu Salama dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Telah menceritakan kepada kami
Abdussalam bin Mutahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Al-Makburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan. Semakin berat dan sulit, maka berlakulah lurus kalian. Mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-ghutwah, berangkat di awal pagi, dan ar-ruha berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari ad-dulja berangkat di waktu malam.